azan zuhur gitu, Pak Arif. Jadi nanti mungkin disisakan sekitar 30 menit sebelum azan zuhur untuk sesi diskusi dan tanya jawab gitu. Oke, silakan pada Dr. Arif, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa diterima? Bisa, Pak. Ini saya di sini mungkin karena di rumah sakit, jadi bandwidth slow terus ini, apa namanya itu kurang stabil. Kalau saya di co-hostkan, mohon bisa dibuat co-host supaya bisa share screen. Sudah, Pak. Silakan bisa di share screen. Ya, oke, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada adik-adik, teman-teman IMM Bulak Sumur Karangmalang, betul ya? Iya, betul, Pak. Iya. Bulak Sumur itu dolan saya, Karangmalang itu tempat lahir saya. Itu cocok ini. Walaupun zaman saya dulu ya belum ada IMM, zaman saya kuliah. Itu dulu zaman pergerakan ya 97, itu ya adanya HMI waktu itu. Kalaupun ada berarti saya yang kurang update karena saya langsung aktifnya di PRM, PCM, PDM, kemudian ke perguruan tinggi. Nah, saya menduga Mas Zidan ini sudah baca, sudah tahu buku ini, ya sudah pernah baca buku ini ya, Mas Zidan ya? Sudah, Pak. Sudah. Saya punya buku ini di hampir setiap edisi. Hampir setiap edisi keluar, saya beli, saya hadiahkan ke banyak teman-teman Mubalik Muhammadiyah, supaya memang lebih bisa menyelami ide-ide Kiai Dahlan. Termasuk 7 falsafah ini, saya tuh bola-balik membaca buku ini tuh tidak bosan. Karena sesungguhnya kita membaca sejarah Kiai Dahlan, perjuangan beliau itu sama saja dengan keadaan saat ini, masih relevan, masih sangat relevan. Jadi kalau tulisannya juga terbaca ya ini ya, terlihat ya, kalau terbaca, tapi terlihat ya? Terlihat, Pak. Iya, kalau terbaca gimana? Terbaca enggak ini? Terbaca. Nah, nih tulisan dokter itu harus jeleknya ini ya. Terbaca, Pak. Relevan, Mbak, itu. Tulisan suket gini ya. Nah, ini harapan saya kalau yang belum punya itu mencari. Ini harganya cukup murah. Sangat bersahabat dengan kantong mahasiswa. Paling cuma seharga 2 boba ini paling cuman ini ya. Boba 2 kali udah dapat buku. Kata beliau, Kiai Dahlan, kita ini hidup di dunia itu cuman sekali. Nggak ada yang hidup 2 kali, itu nggak ada. Cuman 1 kali tok. 1 kali kesempatan. Jadi kansnya itu cuman pilihannya itu cuman milih 1 tok dari 2. Sukses dan gagal. Pilihannya cuman ini. Nggak bisa milih 2. Akhirnya ya, gagal dulu nanti sukses nggak masalah. Tapi kita mesti memilih untuk jadi sukses. Kalau hubungannya dengan akhirat itu, apakah nanti kita ini akan mendapatkan husnul khotimah atau su'ul khotimah? Kata Kiai Dahlan, orang yang tersangkut perkara kriminal
Ini semua ada di buku ini. Itu dia akan takut dijatuhi hukuman penjara. Saya punya saudara yang di tahanan KPK. Takut sekali gimana caranya bisa lepas, nanti di penjara, nggak ketemu dengan keluarga, siang malam terpenung, deloi langit-langit tahanan, makan ndak enak, minum tidak enak, turu raiso turu, tangi turu malah kesel, gelisah kemana kemari mencari advokat, mencari bantuan, channel, kemanapun. Ini kata Ki Dahlan di tahun 1900-an. Itu sudah mengumpamakan seseorang itu, kalau tahu bahwa dia itu nanti pilihannya itu penjara, kansnya besar di sini, berapa tahun di sel, maka dia senantiasa gelisah. Nah, kita juga demikian. Kita itu nanti endingnya ya mesti balik papan, mesti itu. Kata Ki Dahlan, manusia itu semuanya mati perasaannya, kecuali para ulama. Orang yang alim. Sedangkan ulama-ulama itu dalam kebingungan mereka. Termasuk Ki Dahlan itu nulis dengan tulisannya, dengan ceramahnya, nulis di atas dinding rumahnya. Itu tenan atau enggak? Beliau itu dalam kebenaran, endingnya husnul khotimah, atau sesungguhnya tidak dalam jalan yang tepat. Itu senantiasa kegelisahan itu yang menyebabkan beliau, nanti kita akan tahu bagaimana solusinya. Nah, para ulama itu dia bingung, kecuali orang yang beramal. Maka dalam kebingungannya itu Ki Dahlan senantiasa mendorong untuk beramal. Orang berilmu tok tidak cukup tanpa beramal. Itu seperti pohon yang mestinya keluar buahnya ning ndak mentes. Sedangkan yang beramal pun kata Ki Dahlan itu ndak selamat kecuali yang ikhlas. Yang hatinya itu hanya kepada Allah. Ini yang berat ini. Karena beramal itu sangat sulit membebaskan dari riya, sangat sulit membebaskan dari sum'ah, sangat sulit membebaskan dari nafsu-nafsu dunia. Ada dunia yang ingin didapat. Itu yang sulit kata Ki Dahlan. Nah, beliau dalam kegalauannya itu, dalam kegalauan itu beliau beramal, kemudian melihat dalam hatinya itu saya ikhlas atau tidak, beliau sampaikan surat Jathiyah, kata Allah Subhanahu wa taala, afara'aita, apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang atau siapa saja ittakhadha yang menjadikan ilahahu hawahu, yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Pokoknya yang bagus menurut saya, yang menguntungkan saya, ini etis atau tidak, benar atau tidak, halal atau tidak, yang penting saya senang. Yang penting saya dapat keuntungan
semua aturan ditabrak, kata Kiai Dahlan, apa kalian tidak melihat? Dengan ayat ini, orang-orang yang kalah dengan hawa nafsunya. Ini terlalu banyak orang-orang yang kalah dengan hawa nafsunya. Kita ini termasuk orang-orang yang kalah dengan hawa nafsu. Misal, mestinya saya ini usia 42 tahun, harus banyak olahraga dan mengurangi konsumsi. Atau olahraganya disesuaikan dengan makan-makannya. Kalah kita dengan nafsu makan, sudah punya gaji, pengen makan kambing, hari Senin nanti tongseng, hari Selasa sate, hari Rebo sate sapi, dan seterusnya. Kita menjadikan hawa nafsu makan kita itu ngalahkan. Ini baru sesuatu yang mubah. Makan ini mubah. Tapi kalau berlebih-lebihan itu jadi makruh, bahkan jadi haram. Nah, kita kalau nuruti hawa nafsu, ya makan kita tidak terkendali. Demikian pula untuk yang lain-lain. Kalau masih anak-anak muda ini, hawa nafsunya paling hawa nafsu turu, tidur, hawa nafsu melungker, hawa nafsu mager. Nah ini problem anak muda. Mager, nongkrong, mas ngopo dadak aktif neng IMM bareng ngopo. Mending dolan, touring, numpak motor ke kopi ingkar janji misalkan, ya, atau ke ingkar utang apa lah gitu ya. Nah itu hawa nafsu yang akan membawa kita untuk melalaikan dari tujuan. Kata Kiai Dahlan, hawa nafsu manusia itu awalnya itu ibarat botol atau gelas lah. Ini ada botol atau gelas yang kosong. Kita lahir dalam keadaan suci, kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Manusia itu lahir dalam keadaan suci bersih. Maksudnya kata para ulama, fitrah itu adalah fitrah mentauhidkan Allah. Kalau seseorang itu ketika dia lahir, dia sudah berjanji di hadapan Allah, Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan sembahan kalian? Kita semua menjawab bala. Ya, lahir suci bersih. Tapi pendidikan dari orang tua, lingkungan sekitar, teman nongkrong, teman gaul, pendidik kita, itu yang menyebabkan gelas ini terisi. Sudah ada isinya. Tambah usia, tambah teman, tambah pergaulan, akhirnya bertambah. Akhirnya menjadi remaja dan dewasa. Jadilah namanya watak. Kebiasaan. Nek watuk kuwi iso diobati, nek watak yang angel diowahi. Kita kadang-kadang sudah sampai ini, sudah watak wis kaya ngono. Nah ini kalau kita mau membersihkan ini, kejelekan-kejelekan kita, misalkan kita ini mudah marah, mudah ngambek, basa Londone mudah mutung, ya, mutung kasarung, itu kita mesti bersihkan dulu. Caranya gimana? Kata Kiai Dahlan, beliau tuliskan ini, diajarkan ke murid beliau, nahju sabili wa, sungguhnya
agama Islam itu, jalan Islam itu wadih, jelas, cetak. Liman ihtada, untuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Walakinnaha, akan tetapi al-ahwa, amad fa'amad, itu membutakan. Hawa nafsu membutakan. Agama sudah ada tuntunannya dalam Quran, dalam sunnah. Kuliah sudah ada kurikulumnya, sudah ada timelinenya. Tapi kalau kita tidak mengikuti jalan itu, kita bisa salah jalan. Kenapa salah jalan? Pokoknya aku pengennya berminggu munggah gunung. Minggu iki Gunung Merapi, minggu sesuk Gunung Merbabu, Gunung Kelut, Gunung Sumbing, Sindoro, Gunung Kidul. Semua tiap minggu punya agenda ini, akhirnya jalan yang mestinya ditempuh kuliahnya itu keteteran. Padahal sebenarnya bisa dua-duanya main. Kalau kita tidak mengikuti nafsu kegunungan tadi. Nah, pelajaran ketujuh, kidahlan itu untuk obat supaya gelas yang tadinya itu penuh itu mesti dikosongkan. Nah, cara mengosongkan gelas ini caranya dengan ilmu. Belajar Quran dan hadis. Tidak bisa tidak. Makanya dulu Kiai Dahlan dan murid-muridnya itu dia belajar, bahkan sampai Kiai Hajid penulis buku ini, itu semuanya belajarnya ke Mekah dan Madinah. Saking pengen menuntut ilmu. Kemudian setelah ilmu, kemudian amal. Bahasa ini yang oleh Kiai Dahlan disebut dengan tasbiyah. Tasbiyah itu disucikan, gelasnya itu dikosongkan dari penyakit-penyakit hati. Caranya dengan belajar, kalau bahasa sekarang yang ngaji. Karena yang bisa mengubah seseorang itu ngaji, baru kemudian dimasuki ilmu dan diperkuat dengan amal. Intinya Kiai Dahlan dalam 7 falsafah itu, beliau menekankan pentingnya memperbaiki, melihat kondisi hati kita. Kita ini ikhlas atau tidak. Kalau seseorang itu punya niat dakwah, maka insya Allah mendapatkan petunjuk dari Allah, dan insya Allah juga akan sampai kepada tujuannya. Jadi ini ringkasan dari kesimpulan dari 7 falsafah dan 17 kelompok ayat tulisan Kiai Dahlan. Intinya adalah tasfiyah, dibersihkan hatinya, kemudian ditarbiyah, diajari dengan ilmu dan juga dengan amalan. Insya Allah kita semua berusaha mengikuti jalan ini dengan tasfiyah dan juga tarbiyah. Caranya, sayangnya harus ngaji. Caranya dengan membaca. Demikian Mas Zidan yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Dr. Arif atas penyampaian materinya mengenai tazkiyatun nafas dan juga 7 falsafah Kiai Dahlan. Gitu. Mungkin dari teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin berdiskusi terlebih dahulu, bisa melalui kolom chat di Zoom
atau bertanya langsung dengan mengangkat tangan atau raise hand, atau juga bisa melalui Slido di link yang kita sampaikan. Silakan teman-teman peserta ada yang mau bertanya atau berdiskusi. Silakan Etri bisa langsung open mic. Ya, terima kasih Mas Zidan atas waktunya. Terima kasih juga Pak Arief yang telah memberikan materinya. Begini Pak, terkait dengan Tazkiyatun Nafas yang dilakukan ini ya Pak, diriletkan dengan saat ini bulan Ramadan gitu. Itu kan saat ini ketika Ramadan ini memang mayoritas hampir semuanya ya Pak, berlomba-lomba dalam membaca Al-Quran atau menghatamkan Al-Quran seperti itu. Tapi kadang saya merasa kayak apa ya Pak, Al-Qurannya itu kurang ngefeel, kurang terasa gitu di hati. Jadi baca itu sekedar baca saja. Dan walaupun itu tapi malah kadang tidak terasa seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Mungkin bagaimana itu? Terima kasih Adri atas pertanyaannya. Silakan Dr. Arief bisa langsung dijawab terlebih dahulu. Nggih, Mbak Etri. Ya Pak. Ini jaringan agak terganggu di sini. Halo? Ya, halo. Bisa oke, diterima? Pak. Ya, bisa diterima. Mas Zidan? Ya. Kedengaran ya? Ya, terdengar. Baik. Betul, saya pun merasakan hal yang sama itu Mbak Etri. Persis, plek. Kita memang banyak tuh kejar target, baca Qur'annya, yang penting targetnya tercapai. Maka saya tuh selama pandemi ini tuh sangat bersyukur sebenarnya. Sehingga aktivitas di luar rumah itu jauh berkurang. Aktivitas di rumah sakitnya juga berkurang. Jadi bisa lebih pelan-pelan baca Qur'annya itu pelan-pelan, tidak terlalu cepat, terutama di malam hari. Kalau dikencengin, kalau siang hari ya sama aja dalam keadaan lapar gitu, baca pelan-pelan. Nah, maka kita sendiri, kita lihat diri kita sendiri, kalau bisa ya melihat baca Quran itu mirip dengan HP kita. Kita dikit-dikit lihat HP, dikit-dikit lihat HP. Kita kalau bisa juga dikit-dikit baca Quran, dikit-dikit baca Quran. Supaya kita bisa menyelesaikan target, tapi tidak kesusu juga. Kalau kecepatan ya tentu rohnya kurang masuk. Itu Mbak Etri, pelan-pelan saja, walaupun kalaupun terpaksa tidak khatam, tidak khatam, ya tidak apa-apa. Seandainya bisa lebih baik. Oke Pak, terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih. Silakan ada pertanyaan. Saya bacakan dari kolom chat ya. Ingin bertanya, apa langkah pertama dalam proses pembersihan jiwa ya, pembersihan jiwa itu? Gitu. Mungkin Pak Arief bisa menjawab. Iya. Pertanyaannya adalah langkah pertama untuk tazkiyatun nafas itu seperti apa? Jadi langkah yang pertama adalah kita itu menyadari bahwa kita ini masih kurang. Ini dulu. Di dalam mengajarkan kita ini masih kurang. Itu dulu. Kalau kita masih kurang, maka kita mencari.
mencari yang benar itu seperti apa. Tentu yang benar itu hanya yang datang dari Quran dan Sunnah. Jadi yang pertama harus punya perasaan bahwa kami ini, saya ini kurang. Yang kedua, mencari ilmu. Dengan ilmu ini kita menghilangkan perasaan sombong, perasaan dengki, kemudian perasaan iri, kemudian domba. Kita hilangkan ini, kemudian kita tarbiyah. Kita ajak hati kita ini untuk ikhlas, tidak gampang marah, tidak mudah iri, rimo, tidak adu domba. Kita hilangkan kedengki kita. Kemudian kita perbanyak amal. Itu langkah yang pertama, merasa kurang. Kemudian belajar mencari yang benar. Dengan belajar itu kita hilangkan penyakit-penyakit hati. Kemudian yang berikutnya dengan ilmu kita amalkan, kita hilangkan. Kalau kita ini punya sifat misalkan ya, misalkan kita mudah melihat orang lain itu dengki, kita coba hati kita ini. Kita amalkan ilmu yang sudah kita ajari, bahwa kita ini tidak boleh merasa orang itu yang sudah diberikan oleh Allah kenikmatan, kita ingin ambil kenikmatan supaya hilang dari dia dan kita ambil. Ini yang namanya dengan kedengkian. Jadi kita berharap kepada Allah, la tuzigh qulubana. Hati kita ini godel-gadul, orang mantep dengan amalan kita. Ya, sebisa mungkin kita isi dengan amal dan ilmu. Makatan Mas Zidan. Ya, baik Pak Arif. Sekarang ada pertanyaan lagi di kolom chat dari Muhammad Noval. Izin bertanya Ustadz, kita kadang-kadang berkegiatan itu bisa mengharapkan sesuatu, entah pujian dan lain-lain. Sedangkan itu juga hampir-hampir tipis dengan riya. Bagaimana cara Ustadz biar kita tidak riya dalam melakukan kegiatan dan tidak berharap juga pujian? Itu Ustadz, silakan. Iya, itu yang berat. Jadi kalau ada kita itu beramal, setan itu mesti bisi supaya kita ini riya. Caranya kita makin tambah amal kita supaya setannya minggir. Misalkan kita, misal ya, contoh yang mudah, infak 10.000, itu setan bisi. Hati-hati lo riya. Tambahi 20.000 biar setannya itu dongkol. Biar setannya itu minggir. Jadi bukannya kita terus berhenti berkegiatan, tapi kita tambah amal kita dan kita evaluasi hati kita. Tetap. Dan memang kalau kita mengharap pujian manusia, insya Allah gela. Insya Allah apa? Gela. Gelo. Asli. Kita kalau mengharapkan ridho manusia, tunggu saja gelonya. Oke, ada pertanyaan lagi dari kolom chat. Sebentar saya bacakan. Dari Fatul Laili. Izin bertanya Pak, saya sering mempertanyakan banyak hal berkaitan dengan agama. Namun jatuhnya malah sering futur dalam ibadah. Apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak terlalu futur, Pak? Terima kasih. Jadi semakin banyak bertanya, justru malah makin futur gitu. Bagaimana, Pak? Oke. Memang kita kadang-kadang namanya penyakit futur itu
mudah sekali menimpa kita. Nah, supaya tidak futur, itu caranya adalah nyari teman-teman yang baik. Futur itu berawal dari pisah dari kelompok yang baik. Akhirnya ketemu dengan orang yang lalai. Ketemu orang yang lalai, akhirnya hilang. Karena keluar dari komunitas ngajinya, keluar dari komunitas Qur'annya, ngaji Qur'annya, keluar dari komunitas dakwahnya, keluar dari komunitas bakti sosialnya. Lama-kelamaan akan futur. Nah, kita memang harus mencari komunitas yang kita kalau ketemu itu mengembalikan kita kepada ketakwaan. Jadi kuncinya jangan tinggalkan komunitas orang-orang yang baik. Jangan tinggalkan komunitas dakwah. Itu kata kunci yang pertama. Kalau sudah tinggal komunitas, sudah tinggal nunggu waktu, akan futur, akan hilang semangatnya itu untuk berdakwah, untuk ngaji dan membaca dan lain sebagainya. Ngoten nggih, Mbak Fatul Laili? Ya, terima kasih. Ada pertanyaan lagi. Dari Habib Amrullah. Izin bertanya Ustadz, terkait dengan keikhlasan, adakah doa yang dapat kita panjatkan untuk dapat menjadikan kita ikhlas dalam beramal? Mohon penjelasannya. Itu Ustadz. Oke. Ada doa yang Rasulullah ajarkan sesudah sholat itu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nanti silahkan dilihat doa zikir pasca salat. Allahumma ya Allah, a'inni, bantulah aku ala dzikrika, untuk senantiasa mengingatmu, wa syukrika, untuk senantiasa mensyukuri kenikmatanmu, supaya kita nggak futur, supaya kita nggak ngelukro, wa husni ibadatik, dan senantiasa dalam keadaan ikhlas untuk beribadah kepadamu. Silahkan dibaca nanti. Doa yang mudah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, terima kasih. Sekarang ada pertanyaan lagi dari Anonymous. Izin bertanya Ustadz, terkait dengan tazkiyatun nafas itu kan harus menghilangkan rasa mager, mungkar, dan lain-lain karena hawa nafsu. Nah, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari rasa mager tersebut? Gitu. Iya, makanya yang harus kita lakukan adalah jangan berhenti belajar. Jangan sampai kita ini kalau sendirian di kamar kita, itu setan mudah sekali untuk nangkep kita, untuk menggoda kita, itu sangat mudah. Kalau kita sendirian di kegelapan, nanti lama kelamaan bukan kegelapan ya, tidak ada orang lihat, tuh setan BCI sangat mudah. Maka segera keluar, cari teman-teman yang bisa mengingatkan kita untuk mengingat kepada Allah. Cari teman yang baik. Ojo golek konco sing udah tutut lepas kelepus. Ini nanti kita makin futur nanti. Saran saya cari yang dolan ke masjid, cari komunitas. Karena kalau sekarang cari komunitas nongkrong tuh ya aneh-aneh banyak. Saya itu juga nggak habis pikir. Kemarin tuh saya operasi, anak-anak itu lebih muda dari anak saya. Anak saya itu SMA kelas 1. Ini SMP kelas 2. Perempuan diboncengkan oleh temannya laki-laki yang ternyata pacarnya pakai motor, dunia milik berdua, nabrak tembok, tugel balung tangan, sikilnya, dan giginya rampal. Nah ini salah pergaulan,
tidak ngaji, tidak punya tujuan mau ngapain, akhirnya ikut lingkungan, wassalam, kabur kanginan. Jadi saran saya, caranya adalah cari komunitas dan jangan banyak-banyak. Kita kalau banyak kegiatan malah futur nanti. Udah kalau memang di IMM atau ada grup ngaji rutin, misalkan belajar bahasa Arab, misalkan, ya sudah itu saja. Nggak usah terlalu banyak kegiatan. Nanti malah merasa keberatan, kewogen, akhirnya futur. Akhirnya, ngene iki wae ngelokro. Gitu saran saya. Yang terakhir ini Mas Zidan, sebelum zuhur. Ya, ini ada pertanyaan dari Ian Mas Yanto. Mungkin saya rangkumkan aja karena cukup banyak. Jadi yang tadi Ustadz Arif bilang kalau komunitas atau tempat itu mempengaruhi futur atau tidaknya, gitu kan. Nah, ketika kita berada di komunitas atau lingkungan yang tidak baik atau kurang baik, apakah kita harus pergi dari komunitas itu untuk mengantisipasi agar kita tidak futur, atau justru komunitas itu adalah lahan dakwah kita yang kita seharusnya bisa berdakwah di sana, gitu. Bagaimana pendapat Ustaz Arif? Tergantung komunitasnya. Kalau komunitasnya komunitas sepeda, ya nggak apa. Komunitasnya itu komunitas sepak bola, ya bagus. Tapi kalau komunitasnya itu komunitas tadi vape, ya jangan pindah dari komunitas itu. Ada yang tinggal di suatu tempat, isinya itu pijet plus sekitarnya. Kalau nggak pindah, lama-kelamaan antum pijet sendiri nanti. Nanti lama-kelamaan keplesen kesenangan itu nanti. Lama-kelamaan. Kalau kira-kira komunitasnya itu komunitas yang kita bisa mewarnai, tetap di situ nggak apa-apa. Tapi kalau komunitasnya itu terwarnai, Arab sholat, rapena, izin sholat, izin, ya tinggalkan komunitas seperti itu. Rapena, liane do orang sholat deh. Masa aku izin sholat, tinggalkan. Kalau kita di komunitas itu, bro, sholat sih, pada ikut sholat, tetap di situ. Kita yang mewarnai. Gitu ya, Zidan. Kapan-kapan lagi insya Allah kita lanjutkan. Menarik ini karena kebetulan di PKU Jogja, kalau di PKU Gamping agak kuat. Ini di PKU Jogja bandwidth-nya agak trouble di sini. Ya, terima kasih Ustadz Arif. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, apa boleh nanti saya hubungi secara pribadi untuk mendapatkan jawabannya? Halo, Ustadz Arif. Ya, agak putus-putus. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan lanjutan dari teman-teman atau diskusi, apakah bisa nanti saya hubungi Ustadz Arif untuk mendapatkan jawaban dari Ustadz Arif? Sebenarnya di luar forum ini. Ya, insya Allah kapan-kapan lagi kita sambung, anytime, pokoknya siap. Ya, oke. Terima kasih Ustadz Arif atas pemaparan materinya dan juga diskusi dan tanya jawabnya pada pagi hingga siang hari ini.